Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Jadi sistem perlindungan yang dimiliki oleh berbagai macam sektor di Indonesia belum terlalu akseleratif untuk mengikuti perkembangan teknologi yang kalau kita lihat upaya hacking yang dilakukan, peretasan yang dilakukan. Tentu saja ini biasanya polanya memang agak lebih di depan secara inovasi teknologi begitu. Nah, menurut Anda perlindungan kita masih tertinggal, belum akseleratif, Pak Alphonse? Tergantung kepada sektornya. Jadi kalau misalnya di swasta, di perbankan, mereka cukup sadar bahwa nyawanya mereka tuh di data. Seperti di telepon nyawanya tuh di data. Baik. Jadi mereka termasuk yang terdepan, tetapi mungkin di sektor pemerintahan yang mengelola data kependudukan dan sejenisnya agak tertinggal. Jadi mungkin mereka perlu banyak belajar. Kalau bisa mereka meng-hire ahli-ahli dari sektor-sektor yang sudah cukup mafhum dan berpengalaman. Ya. Yang paling parah terjadi jika ada data penumpang dari maskapai penerbangan yang tadi sudah sampai di paket pengantar, terjadi kebocoran, sampai data penting seperti kartu kredit dan lain sebagainya itu juga terjadi kebocoran. Ataupun mungkin bicara mengenai skupnya lebih luas lah, jika kita lihat skupnya di Indonesia ada beberapa kasus juga kemarin terkait dengan e-commerce dan juga bank yang ada di Indonesia. Apa hal yang paling parah terjadi jika data-data penting tersebut bocor? Kalau berhubungan dengan data yang bocor, hubungan dengan Air India ini, pasti yang diincar pertama adalah data finansial, kartu kredit. Dan saya pikir tidak perlu terlalu difokuskan kepada siapa yang salah atau menghukum, karena sebagai contoh British Airways, Cathay Pacific itu juga bocor dan kartu kreditnya juga bocor gitu. Jadi mereka kan nggak kurang canggih di Hong Kong dan di Inggris gitu. Tetapi itu jangan menjadi satu pemaafan, tetapi kita menjadi satu kesadaran bahwa memang security is a process gitu. Kita memang perlu belajar dari data yang bocor ini gitu. Jadi jangan kita tidak perlu menghukum, tetapi kita perlu selalu aware. Kalau bisa sih sumber daya yang berhubungan dengan data atau mengelola data di pemerintahan mungkin perlu dialihkan ke kalangan milenial yang atau lebih muda lah, karena mereka yang lebih mengerti tentang data. Kalau saya termasuk baby boomers yang lebih tua lagi, jujur aja pada umumnya kan agak awam ya dengan data, mungkin tidak sadar, tidak memiliki kebiasaan dan kesadaran yang sebagaimana pentingnya data, bahayanya di mana gitu.